Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib al-faqir yang berdiri di atas mimbar ini, tidak lupa untuk berwasiat dan mengajak kepada diri pribadi terutama, kemudian kepada kita semua, untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah kita akan dapat menggapai petunjuk Allah serta dapat berjalan di bawah bimbingan dan arahannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sering kita mendengar bahkan membaca satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Melalui firman Allah ini jelaslah bahwa mereka yang beriman masih diperintahkan untuk amin, yakni menguatkan dan meningkatkan keimanan. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan dan menguatkan keimanan itu? Jawabannya adalah yaitu kita kembali meresapi dan memaknai dua kalimat, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Kalimat yang pertama adalah kesaksian kita tentang la ilaha illallah, yaitu bagaimana kalimat ini bisa menumbuhkan motivasi serta memberikan kekuatan visi dan misi di dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab hidup tanpa visi dan misi akan mengakibatkan hidup itu menjadi kering. Bahkan kegiatan yang dilakukan bisa dilanda kejenuhan, bahkan cenderung membosankan. Syukur-syukur kalau tidak bosan berinteraksi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau balasan akhiratnya sudah jelas, yaitu Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka surga menantinya.
jelas. Lalu bagaimana kalau saya menerapkan kalimat ini, saya komitmen dengan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan saya. Saya jalani nilai dan makna la ilaha illallah di dalam hidup dan kehidupan saya. Apa yang saya dapatkan di dunia ini? Masyaallah muslimin rahimakumullah, memang interaksi manusia tidak terlepas daripada faktor kompensasi. Semakin banyak kompensasi yang ditawarkan, maka semakin rajin, semakin semangat orang beraktivitas. Sebagai contoh, seorang atasan ketika berkata kepada karyawan-karyawannya, kalau kalian rajin bekerja, maka di akhir bulan saya akan kasih bonus. Bahkan bonus yang sangat fantastis. Kalau ini yang kita jadikan sebagai sumber motivasi, maka ini yang harus kita kritisi. Karena di sisi lain Rasulullah SAW menggambarkan, barang siapa yang membaca satu ayat Al-Quran di pagi hari, maka nilainya, pahalanya 100 rakaat. Dan barang siapa yang membaca lalu memahami dan mengajarkan satu ayat Al-Quran, maka bernilai 1000 rakaat. Lalu kita memilih yang mana, saudara-saudara? Apakah bonus atasan atau yang bernilai 1000 rakaat? Lagi-lagi ini adalah persoalan iman. Jadi keyakinan kita terhadap la ilaha illallah bukan hanya sekedar meyakini bahwa Allah itu ada, tetapi juga harus diyakini bahwa setiap yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan terwujud. Kalau ini kita jadikan sebagai sandaran, saya yakin hidup kita tidak akan kehilangan motivasi, bahkan begitu semangat untuk berinteraksi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan satu ayat di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dialah Allah Raja di Raja di hari pembalasan, yang maha membalas setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini. Perbuatan baik pasti Allah akan berikan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ini adalah kalimat yang pertama dari la ilaha illallah. Bagaimana ini kita jadikan sebagai sumber motivasi serta memicu semangat kita dan menjadikan kekuatan visi dan misi di dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kalimat Muhammad Rasulullah. Kesaksian kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana kita bisa memahami makna dan nilai la ilaha illallah manakala kita tidak mampu untuk mengerti tentang ucapan-ucapan Rasulullah, manakala kita tidak bisa mencontoh perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana kita bisa memahami nilai la ilaha illallah ketika kita tidak mampu berkaca kepada sejarah, baik sejarah di masa Nabi maupun sejarah setelah masa beliau. Masyaallah muslimin, bagaimana kekuatan la ilaha illallah. Nabi kita Muhammad SAW bisa merubah peradaban yang gelap gulita menjadi peradaban yang terang benderang. Bagaimana kekuatan la ilaha illallah
bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Dan bagaimana dengan kekuatan la ilaha illallah, para sahabat, para khulafa rasyidin, khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah pada pertengahan abad 1 dan kedua Hijriah. Mereka bisa membawa kepada kejayaan umat Islam. Mereka membawa keemasan, masa keemasan umat Islam. Lalu kita bertanya, bagaimana situasi dan kondisi umat Islam saat ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak 14 abad yang lalu Nabi kita pernah berkata, kalian itu bakal tercabik-cabik seperti tercabik-cabiknya makanan, pepesan yang terpotong-potong, pepesan yang terpotong-potong menjadi prasmanan dan disantap sebagai hidangan dan makanan. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak suka dengan kita, bagi mereka yang memusuhi kita umat Islam. Padahal tercerai-berai saudara-saudara, tercabik-cabik ibarat makanan yang disantap. Padahal Nabi pada saat yang sama mengatakan bahwa orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Ibarat satu bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Lalu salah satu sahabat bertanya, "Aqillati minna ya Rasulullah?" Apakah saat itu umat Islam sedikit? Lalu Nabi menjawab, "La, tidak. Bal antum katsir. Kalian itu banyak. Banyak. Akan tetapi Allah sudah cabut rasa wibawa. Allah cabut rasa kehebatan pada hati orang-orang yang beriman. Lalu ditanamkan dengan penyakit al-wahn." Rasulullah bertanya, sahabat bertanya lagi, "Mal wahnu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan al-wahn? Kata Nabi, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan mati. Masyaallah muslimin, hubbud dunya wa karahiyatul maut ibarat dua sisi dari satu mata uang. Satu sisi hubbud dunya, cinta dengan dunia, padahal kehidupan di dunia ini hanya sebentar dan sesaat. Ibarat orang mampir mau minum, atau kata Nabi, "Kun fid dunya gharib aw abiru sabil." Jadilah kamu itu di dunia ini seperti orang asing atau seperti pengembara. Yang namanya orang asing, pengembara, atau sekedar mampir mau minum, itu memiliki durasi waktu yang sangat-sangat singkat, sesaat. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai yang sifatnya sesaat dengan mengabaikan kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Di sisi yang kedua, karahiyatul maut, takut akan mati. Padahal yang namanya kematian adalah jodoh yang pasti bagi setiap insan yang bernyawa. Boleh saja dunia memandang bahwa kita adalah tokoh terkenal di dunia ini. Boleh saja dunia memandang bahwa kita adalah selebriti yang pengikutnya jutaan subscribe. Boleh saja dunia memandang kita adalah seorang konglomerat, seorang hartawan yang tidak ada batasnya. Tapi dalam pandangan malakul maut, dalam pandangan malaikat maut, semua itu tiada artinya. Bagi malakul maut, semua itu adalah masuk dalam daftar waiting list atau daftar kunjungannya, yang kita tidak pernah tahu kapan itu akan dikunjungi.
Saudara-saudara, kematian bukanlah musibah terbesar bagi manusia. Tapi musibah terbesar bagi manusia adalah ketika hilang rasa takut kepada Allah ketika manusia itu masih hidup. Karena itu bersiap-siaplah. Banyak orang yang sibuk dengan jodoh yang belum tentu pasti. Tetapi kita tidak pernah sibuk dengan jodoh yang pasti akan datang. Itulah kematian. Mudah-mudahan dengan memaknai nilai, merefleksikan nilai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tuflihud dunia. Dunia tidak pernah akan hancur dan berbahagialah umat manusia. Mudah-mudahan kita tidak akan dimatikan Allah kecuali dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin wa qul rabbi irham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil ma'budu fi kulli zaman, nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal mutafarridu fil mulki was sultan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun qama li ibadati rabbih hatta tawarramat minhu al-aqdam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah, sallu wa sallimu ala khairi khalqillah, falaqad amarakum bidzalika rabbukum faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahumma 'ala jami'il khulafa'ir rasyidin wa jami'is sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi 'afwika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.